Yo, what's up kalian para wibu-wibu? Balik lagi sama kita The Web. Nama gue Fadlan. Dan nama gue Rasyam. Kali ini kita bakal ngebahas sedikit topik yang anak ini mau bahas karena kemarin dia kayak, you know what? Yuk kita bahas ini. Ada yang tahu Fate? Mungkin yang udah nonton channelnya dari lama mungkin tahu gue dulu pernah bikin beberapa soal karakter video soal Fate. Karakter yang gue pilih yang menarik menurut gue. Nah, kali ini anak ini bakal ngasih pertanyaan. Gue akan berusaha untuk ngejelasin ke dia semua hal tentang Fate. Untuk konteks ya, basically gue juga sedikit tahu Fate, cuman gak sedetail yang kayak manusia ini tahu gitu kan, karena gue itu nonton Zero, basically yang timeline yang itu yang jelas banget yang ya, jelas. Zero GW gitu kan. Over Kiva gue juga nonton, gue gak tau cari nebutnya sampai sekarang, Perkova atau apa. Lalu juga Lost Anchor, gue gak nonton Lost Anchor kayaknya. Gue gak nonton Lost Anchor, juga abis itu Fate apa lagi sih yang ada? MLOI, tapi nggak dihitung sih sebenarnya. Lord MOI gue juga, nah itu bukan kan dibilang bukan dihitung Fate, tapi ya Secara teknik Fate, cuma misalnya ya kayak jatuhnya kayak side story. Iya, ya side sih. story. Jatuhnya kayak side story-nya si Waver gitu kan. Gue belum sempet nonton juga itu, padahal udah berapa tahun itu keluar kan, Iya, cuman udah gue belum sempet nonton itu kan. sama Lalu Fate Grand Order. Nah, Fate Grand Order kan yang kita tahu game. Iya, game. Terus anime cuma ngasih lihat yang pertama apa Singularity Fuyuki. Terus movie ada tuh movie yang ngejelasin Camelot, cuma itu singkat banget, bahkan banyak agak di skip singkat gue. Terus ada Babylonia. Walaupun emang agak ada beberapa hal yang disingkat singkat gue, tapi ya it decent. Terus movie yang Solomon bagus banget, cuma sayangnya kagak ada suaranya. Sayangnya kagak ada VA-nya ya. VA-nya hilang semua. Cuma sedikit dong yang nongol. Padahal servernya banyak, cuma yang ngomong cuma sedikit. Lalu dari semua yang pada sebut itu, gue cuma nonton Babylonia. Untuk yang Camelot gue belum sempet nonton. Sama yang Solomon, baru banget kemarin gue nonton, ya kan. Lalu juga Fate Grand Order kan banyak, ya kan. Yep. Singularity ya. Jadi gue juga juga baca komiknya. Cuman pengetahuan gue beda banget. Iya. Beda banget. Soalnya yang buat beda tuh seinget gue tuh kalau di komiknya ya itu Jinjak Singularity berapa? 2 ya? Iya 2. Jadi setelah nyelesain Singularity 2, Kiyohime datang di summon. Iya. Maksud gue tuh datangnya bukan kita yang summon kayak gacha. No. Basically dia benar-benar datang ke kalian. Nah, dia ikut ke Singularity yang 4 deh kalau nggak salah, Drake. Captain Drake. Nah. Tapi emang di game ada emang itu? Gak ada kan singkat gua? Kiyohime di Singularity 2 emang ada. Karena dia naga, karena di Singularity 2 yang ngomong naga. Di Singularity 4 bentar, coba gue gitu. Kayaknya anak itu pernah nongol sekali deh. Oh ada? Kayak sekali doang. Nah. Soalnya emang di Singularity 4 agak aneh juga rosternya. Dari apa yang gue inget. Dari itu di komik itu gue juga mikir, emangnya ada ya? Seinget gue nggak ada gitu kan. Soalnya dan basically Kiyohime jatuhnya tuh di situ walaupun kayak jadi side character, tapi dia tuh ada main role di situ. Ngerti gak lo? Ya kan. Nah, selalu juga selain itu di Singularity 4 siapa sih Lancernya, gue lupa. Lancer musuh tapi si Hector. Di Singularity setelah yang Amerika yang ada si Edison, muncul lagi dia. Seinget gue dia emang nongol seinget gue di itu. Dia jadi kayak servan gitu apa. Nah, komiknya juga gue gak ngerti, di website yang gue baca agak di skip, tiba-tiba langsung ke chapter 62, what the fuck gitu kan. Gue juga gak tahu kenapa, seharusnya kan setelah Singularity itu ke Singularity setelah apa? Amerika Babylonia langsung. Camelot dulu kan nggak ada, di skip, tiba-tiba langsung ke Babylonia. Di Babylonia itu langsung question, emang mereka ikut ya ke Singularity Babylonia ya? Nope, cuma Risuka sama Mesh. Tambah lagi ada Arjuna. Anak itu ngapain di situ? Gue juga gak tahu. Di Singularity Amerika emang ada Arjuna? Ada. Di Amerika ada Arjuna, soalnya ada Karna juga. Nah, karena basically kayak ya udah ini karena Ini gue inget banget di komiknya ngomong yang bawa, jadi tuh uniknya yang ngebawa itu, jadi basically servan yang masuk ke dalam, yang bisa ikut ke Kaldea balik lagi itu, yang disummon kayak tiba-tiba muncul di Kaldea itu, cuman Kiyohime,
Hector, Arjuna. Just- 3 itu doang. Oke, at least gue mungkin ngerti cara mereka ngambil story gini. Kenapa? Karena seingat gue 3 orang itu kalau gue lupa kalau Hector kenapa. Pokoknya seingat gue Kiyohime emang lu ketemu terus bikin kontrak seingat gue. Iya, emang dibikin pinky promise gitu, tapi otomatis secara tidak langsung si Fujimaru-nya yang ngebikin kontrak. Arjuna seingat gue emang di sisinya ini, emang di sisi kalau dia seingat gue. Sayangnya gue nggak tahu. Kalau gua Karena komiknya di skip, gue gak bisa baca jadinya ya kan. Dan unik ya yang manggil mereka itu bukan realnya, tapi Merlin. Berlin? Yes, jadi basically di komiknya sekitar chapter paling terbaru itu juga tahun kemarin sih paling terbarunya. Jadi di situ jelasin kalau yang manggil mereka bertiga itu dan mereka juga pas dipanggil itu mereka nggak tahu kenapa gue tiba-tiba di sini kayak hey I spawn here gitu kan. Iya. Basically dibilang Merlin yang manggil mereka. I don't know why. Gue nggak tahu, gue belum bisa karena memang gue juga nggak tahu apakah bisa nyambung sama FQ atau nggak. Cuman mungkin menurut gue kalau misalnya komik itu kayak lo balas baca di gamenya, oke silakan lu baca manganya. Kalau walaupun memang jujur di manga juga beberapa singularity di skip, kayak singularity yang Roman tuh yang Nero, singularity 3, abis itu juga singularity-nya apa sih sebelum yang Fog, yang kota kabut London. Lalu juga kamera juga di skip. Jadi kayak cuma singularity 2, 4, ngambil genap sih. Iya, 2, genap lah pokoknya. Tapi Babylonia emang ke-6 ya berarti ya, singularity 6 ya? Babylonia 7 sih. Oh 7, berarti emang yang bagus-bagus aja diambil. Iya. Memang di skip. Cuman kalau dari yang cara gue baca manga kan dari dulu gitu, basically kayak jatuhnya tuh ya lu dapet kayak rangkuman ceritanya, tapi nggak cerita yang ada di game. Jatuhnya kayak gitu kan. Lalu juga selain itu, ini gue tanya nama lo sini. Oke. Abis Solomon kan apa sih jatuhnya singularity juga ya? Iya, singularity Shinjuku. Nah, kan ada komiknya tuh. Iya. Yang bikin gue bingung itu kenapa di setiap singularity itu kan Shinjuku, Serap. Kok Serap? Nggak ada emang. Serap ada, cuma dia itu side story. Oke, nevermind. Serap, Argata, gue lupa tempatnya Musashi apa namanya, sama Salem itu tiba-tiba kalau di komiknya jadi si Gudao yang ngambil, bukan Gudako lagi. I mean, role-nya switchable. Gue juga gak ngerti kenapa. Oke, jadi gue pengen baca itu, cuman gue kayak ini gue bisa nggak sih kayak gitu. Masalahnya juga kalau misalkan lo liat trailernya, kalau misalkan lo trailer Shinjuku, yang nongol emang Fujimaru. Bukan Fujimaru. Bukan Fujimaru, ceweknya. Tapi kalau di komiknya si Fujimaru yang muncul. Kalau Salem kan gue bilang. Kalau Salem trailer siapa? Fujimaru. Gudao. I guess mereka cuma mau kayak variety, kayak warrior. Sebenarnya enggak. Tapi kalau untuk dari kalau di gamenya yang masuk ke Salem itu siapa aja servannya? Kan Geronimo nggak ikut. Geronimo nggak ikut. Pokoknya semua yang ada hubungan sama penyihir nggak ikut kecuali si ini. Yang penyihir babi kan? Iya, cuma dia doang yang ikut. Itu masih sama sih. Itu masih sama untuk kayak roster servannya masih sama di komiknya. Cuman ya kayak what the fuck aja gitu kan tiba gitu kan. Dan lu kan yang dari yang gue kenal orangnya kan, dan gue juga deket ya kan, dia juga tahu FGO gitu kan. Coba lo jelasin tentang Fate yang baru, Strange Fate. Oh, Strange Fate. Jadi gue lupa kayak beberapa hari, 2-3 hari kemarin. Masih baru banget. Masih baru banget pokoknya. Hitungannya seminggu ini lah jatuhnya ya. Sebenarnya mereka udah bilang dari beberapa bulan kemarin kalau mereka bakal ngerilis Fate Strange Fate, which is Fate baru dari itu adaptasi dari light novel. Sebenarnya udah tamat seinget gue ya, gue soalnya nggak baca light novelnya, gue baca manga itu kan. Oh itu ngambil source-nya dari light novel pindah ke manga, habis itu dari manga pindah ke anime, kayaknya sih gitu, tapi gue nggak tahu animenya ngambil dari manganya apa dari light novel. Pokoknya intinya basic Strange Fate itu basically kayak Apokolifa, ada 14 servant, cuma bedanya technically 14, soalnya ada true servant, ada fake servant. Sebenarnya nggak terlalu penting, yang cuma penting yang lu tahu satu itu asli atau itu bohong, maksudnya sebenarnya nggak ngaruh. Cuma gue juga pas baca kayak kenapa harus ada 2 servant yang dikasih sama, jadi kayak sama kayak Apokolifa aja. Cuma bedanya kalau Apokolifa kan 7 lawan 7, kalau Strange Fate
1 lawan 13, basically 1 lawan semua. Nggak peduli lo mau true, mau fake, bebas. Intinya ya dapetin. Dan di Street Fighter ini rosternya terlalu kuat menurut gua karena banyak banget karakter-karakter yang fan favorite lah misalnya. Ya, mendingan kalau kayak gitu kita jangan kasih tahu aja. Iya. Singkatnya aja kayak gimana. Singkatnya aja ya basically ya perang horror lagi, cuma nggak di Jepang tapi di Amerika seingat gua. Dan ya 14 servant yang semua orang bakal demen. Dan ada beberapa karakter ekstra yang kayak here and there yang kayak buat yang tahu cerita dari Nasu first ya, bukan Fate doang, kayak Rudo Matsuki Hime atau apanya. Ada beberapa keyword yang bakal kayak interesting. Kalau kalian nggak tahu Tsukihime, ya itu basically kayak saudaranya lah. Masih satu universe nggak sih jatuhnya? Sama Fate UBW maksudnya kayak Fate Stay Night bukan? Secara teknik masih ya. Masih karena Fate itu yang nggak pernah berubah. Konsepnya tetap satu, cuma mungkin mungkin kayak ada alternate universe, bla 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 bla, Fate stuff. Mungkin mungkin bagi kalian ya yang gue tahu Fate itu lebih ribet daripada Gundam. Iya. Understandable. Ya kalau misalnya kita ngomongin Gundam yang mungkin emang yang ribet itu yang UC. Iya. Ya kan. Cuman kalau misalnya UC sama Fate itu, menurut gue masih susahan Fate sih. Fate itu lebih loko in the head lah pokoknya ya kan. Iya, soalnya. Jadi basically kalau kalian pengen ya mau nonton Fate nih ya kan, mungkin kita bisa sedikit ringkasan kayak dari mananya ya. Coba lo sebagai lo yang lebih tahu Fate daripada gue kan. Lu cuma pernah nonton 3 seri doang. 3 enggak banyak kok, 3. Nonton UBW yang dibikin dari Ufotable. Terus Zero sama Heaven's Feel. Udah 3 itu aja semua. Stay Night gak dihitung. Yang mana? Yang original? Gak usah, sampah. 3 itu aja. Serius, gue ngomong. Gue ngeliatnya kayak Gue oke. Fans Fate Stay Night itu mungkin bisa ngerosum bentar lagi. Tapi ya enggak, maksudnya semua fan Fate benci emang benci sama serinya. Karena kalau bagian ceritanya emang ceritanya spot on. Cuma ya kalau lu lihat sama yang lain agak gimana ya. Lalu coba kalau misalnya nih ya kan, bukan yang baru juga hampir miripnya ya. FGO. Kalau misal mereka malas main gamenya, tuh mas baca. Atau nggak malas main gamenya cuma buat demi gacha doang, nggak ngeliatin storynya gitu kan. Kalau misalkan lo pengen tahu ceritanya, satu lo bisa baca manganya sama kayak tadi ini dia. Cuma ya resikonya gitu kalau suka hilang chapternya. Atau di YouTube banyak kok orang yang ngejelasin singkat. Nggak nyampe sejaman, ada 30 menit ada lah, ya 30 menit. Kalau udah sampai Lost Belt baru. Ya kalau udah sampai chapter itu udah sejaman, soalnya udah ribet soalnya. Ngomongin Lost Belt, kita bakal membahas Lost Belt atau kayak? Kayak jangan Lost Belt dulu dah. Mungkin nanti akan Lost Belt, mungkin kita akan kasih sedikit ya. Bukan gue sih, dia yang gue cuma diem doang karena gue emang nggak tahu. Apa ya? Kalau gue boleh jujur ya, Fate itu termasuk salah satu anime yang menurut gue kayak bagus. Cuman menurut gue orang-orang baru tuh di luar main timeline ya, maksudnya kayak Stay Night UBW sama Zero gitu. Kok Stay Night sih anjing? Apa namanya? Zero UBW sama Heaven's Feel. Mereka tuh bakal rumit. Ya kan. Kecuali kalau emang kalian emang bener-bener pengen ikutin bener-bener seri Fate. Oke, itu lo bisa main gamenya, lo bisa atau nggak tadi kayak pada ngomongin tentang kayak buka YouTube atau segala macam. YouTube gitu kan. Karena banyak orang yang gitu. Cuman apa ya? Yang membuat gue tertarik sama Fate itu kalau gue boleh jujur ya, story-nya udah jelas. Gue kan memang sucker for story gitu kan. Gue suka sama story anime bagus gitu kan, yang bener-bener kayak that's new. Gitu kayak ini bagus nih gitu kan. Lalu juga kayak di sini tuh plot twist-nya banyak kayak kalau gue jujur. Bukan banyak lagi, becibu. Yes. Lu baca komiknya juga plot twist-nya. Oh my god. Kayak spicy. Karena gue tuh ya tambah lagi juga ini tambahan plus sih, kalian bisa tahu hero-hero dari ya kayak bukan jatuhnya kayak legenda sih ya. Legenda mitos, sejarah dari negara-negara lain. Ya karena Indonesia nggak pernah ngajarin kita soal sejarah luar, nggak pernah. Coba sekali lagi untuk orang yang masih sekolah, lu pernah nggak sekali-sekali gitu ada yang guru lo ngomong kayak, ya hari ini kita bakal bahas perang salib. Ada yang pernah bahas? Nggak ada kan? Untungnya guru SMP gua ada.
guru SMA gue ada yang bahas. Mungkin kalau itu tergantung gurunya sendiri sih kalau menurut gue sih. Iya, masalahnya kan apalagi kalau misalkan nih yang anak IPS ya, gue nggak tahu sekolah di SMA lu ada atau kagak. Kalau SMA gue dibagi dua, ada sejarah wajib, sejarah nggak wajib. Kelas 1 sama kelas 2 SMA itu sejarah nggak wajib gue ngebahas sejarah luar, Mesopotamia lah, kita ngebahas sedikit agak ngebahas perang salib segala macem. Di semester 3 gurunya emang nggak ngajar, digantiin balik lagi ke sejarah Indonesia. Kata gue, kenapa balik lagi ke sini? Gue udah bosen sekitar berapa tahun kita sekolah SMP. Jatuhnya udah kelas 6 udah hampir 14 Kayak gue udah bosen, gue pengen lihat di luar sejarahnya kayak gimana. Itu untung guru gue, aduh tapi orangnya udah nggak ada sih. Anyway, jadi kalian bisa dapat nilai plus belajar iya, sejarah. belajar sejarah Dan sedikit. kayak menurut gue juga kayak banyak SMA sekarang kan juga yang kayak sejarah wajib gitu ya kan. Paling kalian juga bisa ya sedikit kayak protagonis anime gitu kan. Iya. Oh, saya tahu. Kayak gue pernah kejadian serius, gue nggak bohong. Gue gara-gara nonton Fate. Ini ya waktu itu cerita ke gue. Iya, gue baca cerita ke dia. Jadi guru gue ngadain quest ngebahas sejarah, ada kayak dia bikin TTS. Terus dia suruh silakan searching boleh gitu kan. Literally pertanyaan pertama ini gara-gara Fate. Siapa yang menyatukan kedua dua Roma? Jadi Roma itu pernah kepisah. Seinget gue, iya Roma kepisah atas sama bawah. Terus tanya siapa yang nyatuin? Dalam otak gua, oh gua tahu ini anaknya. Siapa sih gue lupa dah? Ini yang aduh gue lupa lagi nama. Yang ada di Extra Link, yang Saber. Nero. Bukan, yang rambutnya hitam, cowok. Kalau di FGO bintang? Bintang 5, dia baru datang beberapa hari kemarin. Ntar mungkin ada gambarnya atau apa gitu. Charlemagne, there you go. Oh. Si Charlemagne. Oh iya, Charlemagne anjing. Kata gue pas itu kayak gue tahu ini siapa. Gue tahu mau ngomongin apa. That's kan Extra Link. Extra Link. Oke. Mau apa di bahasa di Link? Mungkin yang tertarik game gitu kan. Okay. Kayak mungkin yang kan Fate game selain FGO kan ada banyak gitu kan. Kalau Yep. gue juga ada Extra Link, FGO, Stella, ya pokoknya banyak lah. Mungkin menurut gua ya, kalau kayak Extra Link itu termasuknya underrated gak sih? Apa? Untuk kayak radar-radar game-game terkenal FGO gitu tuh. Pasti kan kalau orang yang tahu kan game Fate, oh FGO gitu. Gua gak ngomong dalam fanbase-nya ya. Iya. Bener-bener orang awam banget gak tahu tentang iya, mungkin bakal banyak yang tahu. Coba lo jelasin tuh. Fate Extra Link tuh ngambil Fate Extra Link, gitu. Fate Extella, dua game itu sebenarnya sama, cuma Extra Link tuh lanjutannya aja. Jadi ceritanya itu nyeritain soal bulan. Ya pokoknya ini ada hubungan sama orang yang pernah gue bahas dulu, Bibi, videonya gue kasih di atas, soal Bibi dan apa yang terjadi di bulan sama Holy Grail-nya. Sebenarnya sebelum dua game itu ada dua game lagi, cuma game-nya kejadulan dan seinget gue udah nggak ada di PC, harus main konsol, jadi ya susah dapetinnya. Nah, cuma satu lagi di remake, cuma nggak tahu keluar kapan. Cuma mereka coba bilang, di remake loh, ini trailernya udah gak ada kabar. Sampai sekarang gue masih kayak tenggelam. Gue nggak tahu. Sampai mereka ngeluarin trailer lagi kemarin tuh game yang baru. Gitu? Iya, Fate Samurai. Hah? Itu ngambilnya apa tuh? Itu ngambilnya sejarah Jepang. Cuma gue nggak tahu di bagian mananya. Cuma yang gue tahu ada Musashi. Ada ceweknya. Ada Okita Alter nggak? Kayaknya sih harusnya masuk. Asik. Harusnya. Ya lu udah tau lah waifu gue kalau gitu ya kan. Yep. Enggak sih, waifu gue banyak sih. Iya. Tapi best waifu? Enggak, gue nggak jadi dah, gue mau mulai perang sama fans. Nggak usah. Waifu-nya silakan aja. Nah jadi itu ya ngebahas soal di bulan itu ngapain. Perangnya di bulan tuh agak unik karena kita punya dua sisi. Itu sisi Tamamo sama Altera. Yes. Pedang es krim pedal pop ya? Yup, pedal pop. Itu tuh. Cuma di extra link jadi satu mereka. Jadi nggak terlalu ribut bahas ceritanya. Jadi itu aja sebenarnya sih, kayak cuma ngebahas perang ya, cuma beda perang aja ya. Dan gameplaynya Dynasty Warrior 1 lawan 1000 seru. Jadi kayak lu berasa. Dan di sini NP-nya tuh kalau misalkan lu lihat NP FGO kan buat server lama kan nggak terlalu
dikasih lihat apa sebullshit apa kan. Biasa Contoh aja jadinya. contoh ya, salah satu aja nih. Cuckoo Lane di Fate dikasih lihat apa spearnya bisa belok-belok gitu kan, ngikutin arus waktu supaya ngenain musuhnya. Di FGO cuma kayak di Exhaling dilempar jadi banyak thread. FGO rasis ya, gue mau bintang-bintangnya. Iya. Yang dapat bagus cuma bintang 4 sama bintang 5 doang, yang 3 ke bawahnya ya udahlah GW saya lah. Iya guys, saya Rasis. paling dibagusin pas ini, pas apa? Pas lagi ada update. Soalnya kan ada beberapa server yang dapat update animasi lah, update MP, update skill segala macam. Lanjut mau kemana lagi kita? Profesor Edgar sudah mempertanyakan kita mau kemana. Coba Anda jelasin tentang Lost Belto. Oke, Lost Belt buat yang main FGO, yang udah jauh main FGO, mungkin ini sering nongol di vocabulary orang yang main FGO. Lost Belt, apa Lost Belt? Lost Belt ini basically lanjutannya cerita FGO biasa. Jadi kan FGO kan kita nyelesain 7 singularity, nyelesain Solomon, nyelesain 4 yang tadi gue bilang sebelumnya. Tunggu bentar, gue pengen ngingetin aja. Secara ringkasnya, Ya, oke. Pokoknya abis nyelesain sekitar 12 singularity, kita masuk ke Lost Belt. Sebelum masuk Lost Belt, itu sebenarnya ada prolog. Jadi kayak chapter khusus. Dimana diceritain bahwa Chaldea itu diserang. Nggak tahu sama siapa. mana sih gue lupa dah. Ada pokoknya. Dia cuma kayak block story doang. Pokoknya nggak ada logo singularity-nya, nggak ada apa, cuma blok putih gambar Chaldea. Udah lo pencet ada prolognya. Ntar pas lo masuk Lost Belt ada. Itu cuma ceritain kalau Chaldea diserang, server di shutdown basically. Terus semua orang Chaldea harus kabur. Makanya lu nggak bisa si MC-nya nggak bisa manggil siapa-siapa. Cuma bawa Mes, Da Vinci, sama Sherlock. Dah cabut sama staff-staffnya. Diserang. Nah kalau misalkan ditanya diserang sama siapa gitu kan. Jadi kalau misalkan pada ingat pas gue nggak tahu di movie, singkat gue di movie nggak udah jelasin. Jadi Ritsuka itu sebenarnya bukan orang yang terpilih buat pindah-pindah buat nyelesain singularity, bukan dia, berarti orang lain. Yang master banyak itu kan? Ya, 7 orang, ada 7 orang yang selalu itu tugas mereka. Cuma karena pas mereka mau apa istilahnya, pas mereka pergi teleport. Pas mereka teleport ke singularity yang mau mereka kelarin, di movie-nya kan dikasih lihat tuh, gedungnya pada runtuh. Pas di movie pertamanya kan gedungnya runtuh tuh, jadi potnya pada error semua. Ya, maka mereka nggak bisa keluar basically. Nah habis itu ini datang nih entity luar gitu kan, masuk kayak lo mau hidup lagi nggak? Oh, basically mereka mati di dalam singularity ini dong jadinya. Sebenarnya nggak mati, Cuma kejebak aja. Cuma kayak abis itu kayak singkat mereka sempat koma singkat gue. Jadi tiba-tiba kayak pas Lost Belt keluar kayak bangun langsung manggil servant, yuk. Oke. Kumpul. Ini gue sebagai ini gue penasaran aja sih. Lost Belt itu ngambilnya di singularity atau di bumi? Bumi Basically real time ya. real time, tapi bukan bumi kita. Bumi mana? Bumi kita yang udah dihancurin habis itu di rebuild. Jadi tabung kan? Yap. Berarti basically Lost Belt itu region dong anjing. Yes. Kita pertama ke Rusia, habis itu ke Ireland, ke Cina, ke India. Gue tahunya gue agak bego sih nanya ini. Apa? Kalau misalnya lo lagi dibutuhin Rusia, kenapa yang nggak dari India mesti nyerang duluan gitu? Oh, mereka nggak nyerang. Mereka malah lebih kayak ngejagain tempat itu. Jadi basically kayak landmark ya. Iya. Oke. Basically Fujimaru itu penjajah basically gitu. Yes. Ya. Makanya pas sejam malam kayak semua orang udah pernah ngedemo yang kayak, lu kenapa sih? Lu pertama nyolong kerjaan kita. Ini karena lu mau ini. Oke. Sekarang understandable. Oke. Sudah terjawabkan penasaran gue sama Lost Belt. Soalnya emang agak ribet Lost Belt. Wah, ya. Iya, selesai. Fate. Dan satu tidbit buat semua orang yang nonton ini, yang nggak tahu Fate ya, terutama FGO. Ingat nggak di movie kan ada yang mati tuh, cewek satu kan? Yang mana? Yang itu loh direkturnya, si Marusberry Atmosphere. Oh, lu pengen nge-spoilerin yang itu ya? Itu nggak spoiler sih. Ya, Itu udah dikasih tahu. Dia kan mati kan? Well,
Dia balik lagi. Cuma bukan manusia, tapi jadi Water God. yes, god luar angkasa basically. Gue gak bakal terlalu banyak tuh soal itu karena gue sendiri masih pusing kenapa dia bisa hidup lagi. Ya. Dan di FGO itu yang gue demen itu salah satu juga itu karakternya. Bukan karena Big Titty go. Enggak. Kenapa? Karena bentar. Itu kalau yang kayak gitu contohnya kayak ini gak sih yang gue agak menghina sih cuman dan gue bisa kayak wibu-wibu zaman sekarang yang di mana kayak oh my god big titties gitu kan. Iya. Gue enggak salah itu. Kenapa? Karena di FGO itu karakternya lumayan interesting karena gue demen sama sejarah sedikit kayak gue penasaran dari cerita apa mereka diambil dan diputer segila apa ceritanya. Oh maksudnya kayak personality-nya mereka. Iya kayak contoh kita King Arthur kan cowok kan tiba-tiba jadi cewek kayak mereka ceritanya bakal kayak gimana tuh? Oke. Kalau misalnya pengen gini gue kasih satu contoh aja mungkin Gilgamesh. Kenapa ya? Orang kan terkenal. Menurut lo nih, lo kan main FGO, lo juga baca-baca sejarahnya gitu. Personality-nya mirip banget gak kayak mirip. Yang mirip banget. Mirip. Persis. Arogan, sombong. Cuma pas temannya mampus udah kayak you know what? Tapi mikir. Oke, berarti benar-benar akurat ya. Akurat. Dan ya mungkin itu saja dari kita podcast kali ini. Podcast kali ini benar-benar gak ngomongin tentang anime apa-apa. Iya, kita ini tentang FGO aja. Jadi silakan endingnya. Jadi ya buat yang mau nonton Fate jangan takut lah. Yes, mungkin lu pernah nonton kayak habis sejam ngejelasin semua soal Fate, enggak usah. Udah nonton itu aja. Nonton Zero, OBW sama Heaven udah gitu aja. Tenang hidup lo. Okay. Kalau misalkan atau gini deh, jangan 3 itu. Lu nonton spin-off-nya yang menurut lo menarik. Kan banyak tuh. Oh, bisa tuh. Soalnya kan enggak terlalu nyambung sama. Iya, enggak terlalu nyambung kan. Jadi otak lu kayak nggak gitu. Jatuhnya enggak kayak Gundam enggak sih? Iya, kayak lu nonton Gundam nih, tapi lu enggak nonton Yushi, kepanjangan. Mau nonton yang singkat-singkat aja, lu bisa nonton Double O atau apa. FGO juga Fate juga sama. Lu enggak mau nonton main franchise, ya lu bisa nonton Apokorifa, Last Angkor. Paling menurut gua kalau misalnya gini nonton itu lu paling bingung kok. Kok ada Irisville kan iya, kayak gitu. Paling gitu kayak aja gitu sih. Aja. Tapi tenang aja, itu bakal ngeklik pas lu udah tahu Fate itu cara kerjanya gimana. Jadi ya, itu saja dari gua Rasyam dan itu dari gua Fadlan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.